Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Jokowi! Udah, nggak diterima di Makassar, di demo. Di Makassar, Jokowi kan teriak-teriak nih. Saya akan mengelilingin Indonesia untuk mempromosikan PSI. Mengelilingin Indonesia mampu. Tapi membawa ijazah ke pengadilan nggak mampu. Aduh, mana nih para termuli. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten-kabupaten. Bahkan saya masih sanggup datang ke setiap kecamatan. Tapi saya nggak sanggup datang ke pengadilan. Tapi kalau jalan ke pengadilan tunjukin ijazah, kira-kira sanggup nggak? Oh, ya nggak tahu, gak tanya saya. Kalau Pak Jokowi sanggup keliling Indonesia demi PSI, lantas apakah Pak Jokowi juga sanggup datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Alah bacot, sok-sokan mau belusukan ke provinsi-provinsi, tapi giliran disuruh datang ke sidang, malah mangkir 2 kali. Anjing, dulu juga katanya mau kembali ke kota Solo sebagai rakyat biasa, tapi setelah itu malah ngobrak-abrik MK. Terus sekarang mau apa lagi? Bangsat, mau ngehancurin negara ini biar bubar sekalian. Cukimai. Belum lagi partai yang satu ini, dulu dilu-elukan sebagai partainya anak muda yang kritis, berani teriak anti korupsi, paling depan nolak politik dinasti, dan hobi ngingetin kekuasaan biar nggak kebablasan. Sekarang gambarnya kebalik, mereka lebih sering menjilat daripada mengkritik. Dulu politik dinasti dibilang penyakit demokrasi, tapi sekarang jadi contoh paling nyata di negeri ini. Pantek. Kalau untuk kepentingan parpol dan monopoli kekuasaan, itu nggak ada yang mustahil bagi bos Oslo ini, gengs ya. Bahkan satu planet ini bisa dikelilingnya. Coba dipanggil pengadilan sana, tunjuk bukti. Alasan sakit lah, inilah, itulah, sibuk lah. Banyak cerita. Si Jokowi ngaku masih sanggup untuk keliling. Kalau masih sanggup, kenapa nggak ke Sumatera? Di sana banyak saudara-saudara kita yang kena musibah, butuh perhatian dari kita semua. Apa karena di sana urusannya buat kemanusiaan, jadi Jokowi nggak mau ngelihat saudara-saudara kita? Sekalinya beredar video Jokowi ke Sumatera, ternyata video lama. Apa Jokowi cuma mau datang kalau urusannya politik kekuasaan doang? Jadi kelihatan banget kalau ini orang cuma peduli sama kekuasaan dan nggak pernah peduli sama nasib rakyat. Pidato Joko Widodo di Rakernas PSI adalah cerminan ketamakan sekaligus ketakutan seorang bapak akan nasib keluarganya. Jokowi tidak ingin keturunannya menjadi gelandangan politik. Yang mereka bicarakan di atas podium hanyalah tentang kekuasaan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya PSI harus menjadi besar. Tak ada visi, tak ada gagasan, yang ada hanya sorak-sorai pengkultusan sosok. Memang begitulah DNA Jokowi yang sesungguhnya. Keberpihakannya tidak pernah benar-benar untuk rakyat. Jika berpolitik Jokowi masih berlandaskan dendam pembuktian dengan partai sebelumnya, maka ia seperti berpijak di atas lumpur hidup. Memalukan banget ya, ironis loh. Jokodok datang ke Makassar ditolak. Gimana ya kira-kira perasaannya termul pendukung si Jokodok tahu semua ini. Selama ini kan mereka tuh teriak-teriak kalau Jokodok itu sangat dicintai seluruh rakyat Indonesia. Buktinya malah di demo. Dan yang hebatnya tuh yang ngedemo mahasiswa. Kita tahu dong mahasiswa itu kan masuknya dalam kategori kaum elit suatu bangsa. Dan mahasiswa ini independen. Cara berpikirnya masih cukup sangat rasional dan realistis. Gimana ya? Aduh, gue tuh benar-benar kasihan gitu loh, bayangin. Datang di demo, belum lagi sakitnya nggak sembuh-sembuh si Jokodok. Dan satu lagi, lu lagi gajah, udah tahu pemilu tuh masih jauh, 2029 masih jauh woi. Tapi udah sibuk nyusun strategi buat 2029, semua lu mau jadiin kandang gajah.
Ya ampun, daripada lu ngurusin 2029, lu bantu dulu tuh saudara-saudara kita yang tertimpa bencana Sumatera dan wilayah-wilayah lainnya. Apa yang udah Gajah lakukan buat mereka-mereka? Nihil, cuman bacot doang. Gajah. Kandang gajah apa? Gajah. Kalau boleh saran, mendingan Pak Jokowi istirahat dulu. Fokus sama kesehatan. Keliling Indonesia itu capek loh Pak. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa, terus kalau gak ada Pak Jokowi, nasib PSI gimana? Saya paham, Pak Jokowi sangat sayang sama Kaisang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Jadi sekali lagi ya, saran saya mendingan Pak Jokowi istirahat. Terus jangan lupa fokus sama kasus ijazah. Kalau perlu, datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah Pak Jokowi di hadapan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan kawan-kawan. Nah pertanyaannya, kalau Pak Jokowi sanggup keliling Indonesia demi PSI, lantas apakah Pak Jokowi juga sanggup datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Januari 2026. Udah mikirin soal pemilu 2029 nanti. Ini partai macam apa? Kayak gini ya. Aura pengen kuasanya kental sekali. Urusin dulu